Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Raihan dengan NIM 12032100009. Saya berasal dari Prodi Informatika, kelas IF 0103. Di sini saya akan mendeklarasikan hasil kerja saya, yaitu yang pertama di sini saya menambahkan aset. Untuk aset adalah avatar yang saya tambahkan adalah foto saya sendiri. Dan yang kedua adalah prodi. Lanjut ke komponen button.js. Yang pertama adalah untuk line 1 dan 2 adalah import React from React, import touchable opacity text style sheet from React Native. Adalah menyertakan modul React dan modul React Native yang dibutuhkan di sini. Untuk line keempat sendiri, const button sama dengan props. Komponen button dideklarasikan sebagai fungsional komponen yang menerima properti props sebagai argumen. Untuk line 5 sendiri sampai line 10 adalah return touchable opacity style sama dengan style container onPress sama dengan props onPress. Text style text, props text, touchable opacity. Adalah komponen touchable opacity digunakan untuk membuat area sentuh tombol yang memberikan umpan balik responsif saat disentuh. Property style mengacu pada gaya yang didefinisikan di objek style. Property onPress digunakan untuk menangani kejadian ketika tombol ditekan. Teks tombol diambil dari property text. Untuk deklarasi gaya sendiri adalah line ke-12 sampai ke-24, yaitu object style digunakan untuk didefinisikan gaya komponen. Gaya ini mencakup warna latar belakang, padding, penataan isi, dan bentuk tombol. Gaya teks termasuk ukuran font. Transformasi teks menjadi huruf kapital dan ketebalan huruf. Untuk line terakhir adalah export default button. Komponen button diekspor agar dapat digunakan di file lain dalam proyek React Native. Kita lanjut ke separator.js. Seperti sebelumnya tadi, line 1 dan 2 adalah menyertakan modul React dan modul React Native yang dibutuhkan. Untuk line keempat, const separator props, yaitu komponen separator dideklarasikan sebagai fungsional komponen yang menerima properti props sebagai argumen. Untuk line ke-5 sampai ke-6 adalah return view style sama dengan props view, yaitu komponen view digunakan untuk menampilkan elemen tata letak di React Native. Property style di sini digunakan untuk mengatur gaya dari elemen view. Di sini, tinggi adalah height. Elemen view diatur berdasarkan nilai tinggi yang diteruskan melalui property props. Line ke-8, export default separator, yaitu komponen separator diekspor agar dapat digunakan di file lain dalam bentuk proyek React Native. Kita lanjut ke folder screen. Yang pertama adalah homescreen.js. Itu di sini mengimpor modul dan komponen pustaka React Native. Untuk yang kedua, komponen dasar view, text button, image, style sheet, touchable opacity. Untuk line keempat adalah mendeklarasi sebuah class komponen React Native dengan nama homescreen yang bersifat dari kelas komponen. Kita lanjut ke toggle dark mode untuk mengubah nilai dark mode saat toggle dark mode ditekan.
Kita lanjut ke render, line ke-18 sampai ke 25, yaitu elemen-elemen UI seperti logo, gambar profile, biodata, tombol, dan tombol toggle dark mode di render di dalam metode render. Di sini ada style. Terdapat style yang didefinisikan menggunakan style sheet create untuk mengatur tata letak dan penataan elemen di layar. Di sini terdapat style terkait dengan mode terang dan mode gelap yang diaktifkan atau dinonaktifkan berdasarkan nilai is dark mode. Kita lanjut ke constyle sheet create. Di sini saya menggunakan warna background ketika light mode adalah warna putih. Dan warna ketika metode gelap adalah warna abu-abu. Di sini saya menggunakan logo dengan tinggi 100 dan lebar 89. Margin top 28. Dark mode logo di sini bisa diganti sesuai yang saya inginkan. Di sini avatar yang saya gunakan adalah dengan lebar 200, tinggi 250, border radius 10, margin top 10, margin button 5. Dan bisa diganti gambar. Biodata di sini adalah center, margin top 20. Biodata text sendiri, font size saya memilih ukuran 16, font weight-nya adalah bold. Margin bottom 5. Color di sini saya menggunakan warna hitam di mode light mode. Ketika dark mode dinyalakan, saya menggunakan teks berwarna hitam, yaitu yang ke line 89 sampai 93 adalah button. Button color di sini saya menggunakan warna abu-abu ketika light mode dengan padding 10, border radius 5, margin top 15. Dark mode button sendiri saya menggunakan background color berwarna hitam. Button text color saya menggunakan warna putih. Font size 18, text align center. Export default home screen. Kita lanjut ke news.js. News.js sendiri adalah state installation. Komponen memiliki state dengan dua properti, yaitu data dan penyimpanan data, berita, dan isLoading untuk menunjukkan apakah data sedang dimuat atau tidak. Di sini saya menggunakan komponen dynmod this-get-news. Digunakan untuk mengambil data berita dari URL yang disediakan menggunakan fetch untuk melakukan permintaan HTTP asinkron. Render item adalah metode ini digunakan sebagai prop untuk komponen flatlist dan merender setiap item berita. Setiap item berupa touchable opacity yang didapat klik untuk menuju halaman detail berita news detail dengan membawa data berita sebagai prop. Flatlist sendiri digunakan untuk menampilkan daftar berita secara efisien menggunakan properti data untuk menyediakan sumber data, key extractor untuk menghasilkan kunci
unik untuk setiap item dan render item untuk merender setiap item. Di sini saya menggunakan style sheet sama dengan stylesheet.create. Kita lanjut ke newsDetailScreen.js. Saya di sini menggunakan parameter root. Komponen menerima parameter root yang mengandung data berita yang dikirim melalui navigasi. Data berita diambil dari root params data. Di line ke-9. Yang kedua adalah render method. Komponen merender elemen-elemen seperti gambar, judul, isi berita, tanggal, dan tombol read more di line ke-11 sampai ke 31. Di line ke-33 sendiri sampai ke 58 adalah stylesheet.create untuk mengatur dan menata, mengatur background color. Kita lanjut ke newlyscreen.js. Di sini saya menggunakan state articles. Di nomor 5 sampai ke 7. Saya menggunakan fetch data use effect di line ke-9 sampai ke 14 adalah menggunakan use effect untuk melakukan pengambilan data dari API setelah komponen berhasil di-mount. Data sendiri diubah menjadi format JSON dan daftar artikel disimpan menggunakan set articles di line nomor 12. Untuk line nomor 16 sendiri adalah render items menggunakan item. Membuat fungsi render item merender setiap item dalam daftar. Setiap item berupa touchable opacity yang dapat diklik untuk menuju halaman detail berita news detail dengan membawa artikel sebagai prop. Untuk line 28 sampai 36 sendiri saya return flat list. Menggunakan flat list untuk menampilkan daftar artikel secara efisien. Kita lanjut ke line 38 sampai 59 adalah padding dan margin. Memberikan padding dan margin pada elemen-elemen untuk memberikan tata letak estetis dan navigation. Teman-teman, sekarang kita akan mendemonstrasikan dari folder screen ya. Di sini saya pakai npm start. Gunanya adalah untuk ketika teman-teman ingin menggunakan HP, tinggal scan, dan ketika mempunyai emulator, kita tinggal pencet A untuk open Android. Oke, inilah tampilan dari homescreen.js. Saya di sini menggunakan background berwarna putih ketika light mode, dan ketika dark mode saya menggunakan warna abu-abu ya teman-teman. Untuk logo sendiri saya menggunakan lebar 89, tinggi 100, margin bottom 28. Untuk avatar sendiri saya menggunakan
menggunakan lebar 200, tinggi 250, dan border radius 10, margin top 10, dan margin bottom 5. Untuk biodata teks sendiri, saya menggunakan font size 16, font weight bold, margin bottom 5. Ketika light mode, saya menggunakan warna hitam. Ketika dark mode, saya menggunakan warna putih. Ini adalah button light mode. Saya menggunakan warna abu-abu dengan padding 10, border radius 5, margin berita. Kita lanjut ke tampilan newlyscreen.js. Di sini dosen telah memberikan beberapa artikel tentang IT Telkom Surabaya. Gunanya touchable opacity adalah responsif ketika mengklik dan menggeser. Mari kita coba untuk melihat berita. Ini adalah news detail.js. Institut Teknologi Telkom Surabaya gelar wisuda ke-3. 50 lulusan telah bekerja. Ini adalah sedikit penjelasan singkat tentang berita tersebut. Dan ada tanggal di bawah. Ketika teman-teman ingin membaca berita lebih lanjut, lebih lengkap, kita klik read more di sini ya. Langsung masuk ke browser tersebut untuk melihat penjelasan tentang berita tersebut. Kita scroll. Nah, sampai bawah ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.